Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak kelas 5A hebat. Iya, hari ini kita bertemu siang hari. Google Meet siang hari, biasanya pagi jam 9. Hari ini siang hari. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik, alhamdulillah sehat, selalu semangat ya. Ya, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya dalam hati. Silahkan ambil sikap duduk yang baik, sikap duduk yang sempurna. Ya, berdoa mulai. Cukup. Ya, kita mulai pembelajaran kita. Kita lanjutkan pembelajaran di tema 4. Bu Yeni akan menampilkan layar tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, masih proses ya, ditunggu. Ya, masih proses. Ya, sudah terlihat ya? Sudah belum? Iya. Jadi ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, dengan berdiskusi, siswa dapat memadukan berbagai cara melakukan pencegahan gangguan pada organ peredaran darah manusia dengan tepat. Yang kedua, dengan mengamati pantun, siswa dapat menguraikan ciri-ciri pantun yang disajikan secara tertulis dengan tepat. Yang ketiga, dengan menganalisis isi pantun, siswa dapat menelaah amanat pantun yang disajikan secara tertulis dengan benar. Yang keempat, dengan mengamati gambar karya tari daerah, siswa dapat menelaah properti tari dalam suatu karya tari daerah dengan tepat. Iya, jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita akan belajar cara menjaga organ peredaran darah, kita akan belajar pantun, dan kita akan belajar properti tari. Nah, untuk yang pertama, kita akan mempelajari bagaimana cara memelihara organ peredaran darah dan apa saja ya penyebabnya. Sebentar, ada yang masuk Mbak Kia. Ya, apa saja ya penyebabnya? Nah, ini ya, kita akan belajar penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia. Yang pertama, ya, ini karena faktor makanan, ya. Jadi, gangguan peredaran darah pada manusia dapat terjadi karena faktor makanan. Misalnya, berlebihan mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak. Ini dapat menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Kemudian yang kedua, ini ya, terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung gula. Nah, ini dapat menyebabkan adanya penumpukan gula darah. Ya, ada yang bergabung lagi. Mas Atta ini mungkin ya. Ya, yang bergabung silahkan diikuti ya. Ya, kemudian yang ketiga, penyebab gangguan organ peredaran darah, kurangnya olahraga. Nah, ini dapat menyebabkan aliran darah tidak lancar. Nah, kemudian yang keempat, ini adalah faktor keturunan. Misalnya ada orang tua yang memiliki gangguan peredaran darah, ini dapat menurun pada anak-anaknya. Yang kelima, adanya virus yang menyerang sistem peredaran darah dapat menyebabkan kanker. Ya, kita pelajari satu persatu. Ya, tadi beberapa faktor yang mengakibatkan gangguan peredaran darah. Bu Yeni tanya terlebih dahulu, di sini siapa yang suka berolahraga? Coba. Mbak Aira suka, Mbak Celia suka, Mbak Sanur, Mbak Kia suka juga, Mbak Beril. Bu Yeni tanya satu-satu ya, dari Mas Lana. Mas Lana suka olahraga apa Mas Lana?
Wow, berenang sama bermain sepeda. Iya, luar biasa. Mas Lana suka dua olahraga yang benar-benar menyehatkan. Mbak Kia suka olahraga apa Mbak Kia? Ya, Mbak Kia? Wow, Mbak Kia suka sepak bola, anak putri tapi suka sepak bola, tidak apa-apa ya. Mbak Beril suka olahraga apa Mbak Beril? Voli ya, Mbak Beril suka voli. Kemudian Mbak Seril suka olahraga apa Mbak Seril? Berenang. Ya, Mas Ridwan suka olahraga apa Mas Ridwan? Oh ya, sepak bola dan berenang. Ya, hampir sama tadi dengan beberapa teman yang lain. Mbak Wanda suka olahraga apa Mbak Wanda? Iya, suka main badminton Mbak Wanda. Kemudian Mas Lava suka olahraga apa? Bersepeda. Mas Lava suka bersepeda. Mbak Celia suka olahraga apa? Oh iya, voli dan bersepeda. Yang baru masuk Mas Ata. Mas Ata suka olahraga apa, Mas Ata? Oh, main bola. Sama dengan Mas Ridwan ternyata. Mbak Helda suka olahraga apa, Mbak Helda? Oh, badminton. Sama dengan siapa tadi, Mbak Wanda kalau nggak salah. Mbak Via suka olahraga apa, Mbak Via? Iya, badminton dan bersepeda sangat menyehatkan. Mas Gagah suka olahraga apa, Mas Gagah? Berenang dan bermain sepak bola. Iya, kemudian Mas Alfian suka olahraga apa, Mas Alfian? Iya, badminton dan bersepeda. Mbak Danis suka olahraga apa, Mbak Danis? Iya, badminton dan berenang juga. Mbak Mayopi, olahraga apa, Mbak Mayopi? Masa nggak suka olahraga? Satu aja? Bersepeda mungkin? Oh, nggak suka. Ya, Mbak Sanur suka olahraga apa, Mbak? Voli, Mbak Sanur. Ya, ya. Mas Saka, suka olahraga apa, Mas Saka? Bersepeda, ya. Mbak Elisa, suka olahraga apa, Mbak Elisa? Bersepeda juga. Mbak Aira, suka olahraga apa? Apa, Mbak Elisa? Mbak Aira? Berenang, iya, terima kasih. Ada yang belum Bu Yeni tanya, sepertinya sudah semua ya. Ada yang terlewat nggak ya? Sepertinya tidak. Ya, ada yang suka bersepeda, berenang, main sepak bola, voli, badminton, dan lainnya. Semua itu olahraga yang menyehatkan, apalagi dilakukan dengan baik dan benar. Bagaimana berolahraga dengan baik dan benar? Iya, sebelum melaksanakan olahraga, jangan lupa pemanasan terlebih dahulu. Jangan langsung, masa kamu bersepeda, langsung ngayuh sepedanya banter. Jangan, tapi pemanasan dulu supaya otot-ototnya tidak cedera. Ya, itu ya. Nah, manfaat olahraga selain menjaga kebugaran, juga memperlancar peredaran darah. Ya, jika darah kita lancar, kondisi badan kita pasti fit. Nah, tadi kalian sudah mendengar Bu Yeni membacakan macam-macam penyebab gangguan peredaran darah. Di antaranya banyak memakan makanan yang mengandung lemak, mengandung gula. Nah, jika kalian berolahraga, nggak masalah ya. Tentu semua itu akan tercerna dengan baik. Kemudian juga faktor keturunan, ada pola hidup yang tidak sehat misalnya juga kurang istirahat, ini juga mempengaruhi peredaran darah kita. Ya, itu ya. Ya, jadi beberapa penyebabnya tadi semoga bisa dipahami atau ada pertanyaan penyebab gangguan organ peredaran darah tadi? Oh tidak. Jika tidak kita lanjutkan ke pantun. Ya, Bu Yeni akan share layar, akan share screen. Pantun. Ya,
Pantun, kita akan belajar pantun. Ini masih proses ya, sudah mulai kelihatan. Kita akan mempelajari pantun, menganalisis isi pantun dan ciri-cirinya. Ya, pantun merupakan jenis puisi lama yang sangat dikenal dalam bahasa-bahasa Nusantara. Pantun berasal dari kata patuntun dalam bahasa Minangkabau yang artinya penuntun. Ya, jadi pantun ini eh, fungsi asalnya ini sebagai penuntun. Di sini Bu Yeni punya pantun loh ini yang bertemakan olahraga. Bu Yeni bacakan ya. Pagi-pagi berolahraga, keliling kampung berlari-lari. Belajar itu perlu berdoa supaya kita berilmu tinggi. Oh, ini bukan tema olahraga ya, hanya sampirannya aja yang olahraga. Ini isinya pantun nasihat. Sebelum belajar, kita disuruh berdoa supaya kita bisa berilmu tinggi. Ayo bersama-sama kita analisis, kita diskusikan ciri-ciri pantun. Coba dari pantun ini coba sebutkan ciri-cirinya. Satu bait ada berapa baris? Iya, 4 baris. Kemudian ciri-ciri yang lain apa? Ya, suku katanya berapa? 8. Iya, betul sekali ya Mas Saka, Mas Ridwan ikut menjawab tadi. 8 sampai 12 suku kata. Setiap barisnya ini jika dihitung suku katanya 8 sampai 12 suku kata. Kemudian sajaknya ini, sajaknya huruf vokal paling belakang nih. Sajaknya A, B, A, B ya. Belakangnya yang baris ke-1 A, kedua I. Maka ketiga sama dengan baris ke-1 A juga. Keempat sama dengan baris kedua. Kemudian baris ke-1 dan kedua ini disebut sampiran atau isi. Iya, betul sekali. Kita sebut sampiran. Kemudian baris ketiga dan keempat isi atau sampiran? Isi, ya betul sekali. Nah sekarang kita coba kita pelajari, kita analisis pesannya ini apa ya, berisi tentang apa pantun ini? Ya, berisi tentang apa pantunnya? Iya, benar. Betul sekali Mas Aka. Sebelum belajar kita harus berdoa terlebih dahulu supaya kita bisa belajar dengan lancar, dengan baik. Kita bisa mendapatkan ilmu yang banyak, ilmu yang bermanfaat ya. Iya, itu. Ada pertanyaan untuk pantun? Tidak, ya. Jika tidak, kita lanjutkan. Tadi kalian sudah menyebutkan ciri-ciri pantun. Sekarang kita lanjutkan ke properti tari. Ini ya, Bu Yeni beri warna hitam. Nah, supaya lebih jelas. Properti tari. Properti tari adalah segala sesuatu yang akan diperlukan penari ya di ruang pentas. Jadi yang diperlukan penari. Nah, ini ya, ketentuan properti yang akan digunakan merupakan contoh pencerminan sebuah karakter yang dilukiskan dari sebuah alat peraga. Ya, alat peragaan. Nah, amati coba gambar tarian ini. Coba kalian sebutkan properti tari apa yang digunakan. Betul, selendang. Terus apa lagi? Apa? Yang keras coba? Ya? Apa? Oh ini, iya. Apa namanya ini ya? Mahkota. Ini. Kemudian bulu-bulu yang di kepala juga. Ya. Kalian sudah bisa menyebutkan properti tari. Bu Yeni masih punya gambar lagi loh. Kalian sebutkan coba ya. Ini. Properti tari yang digunakan pada tarian kipas ini apa aja? Betul. Kipas, selendang,
Mahkota, betul sekali ya. Iya. Nah, Bu Yeni juga masih punya lagi. Kalian sebutkan lagi coba. Ini tari kipas sudah. Nah, ini gambar. Oh, Bu Yeni besarkan coba. Gambar satu tari kipas sama seperti tadi. Gambar dua ini kalau tidak salah ini tari yang di buku paket ini. Tari apa itu? Kancet papata ya kalau nggak salah ya. Ini coba gambar kedua yang Bu Yeni tunjuk ini. Properti tarinya apa saja coba? Pedang, perisai, apalagi? Tombak, apalagi? Selendang, pakai juga. Terus yang di kepala ini, ikat kepalanya ya. Iya. Ya, sekarang coba amati gambar yang ketiga. Ini coba sebutkan properti tari yang digunakan pada gambar ketiga. Panah, terus selendang. Betul? Busur. Iya, betul sekali. Apalagi? Eh? Mahkota. Iya, betul sekali. Ya. Nah, oh ini masih ada satu lagi. Oh, tidak bisa dibesarkan ini. Oh, ini tarik kipas sama seperti yang tadi ya. Ya. Nah, itu yang kita pelajari hari ini ya. Dari tadi macam-macam gangguan pada organ peredaran darah sampai pantun, sampai properti tari. Nah, sekarang kesimpulannya ya dari pembelajaran kita hari ini yang pertama, kita harus menjaga pola hidup sehat agar terhindar dari gangguan organ peredaran darah ya. Beristirahat yang cukup, olahraga teratur, makan makanan yang sehat. Ya, kemudian ciri-ciri pantun tadi ya, satu bait terdiri dari 4 baris, terdiri dari 8 sampai 12 suku kata tiap barisnya dan bersajak AB-AB. Kemudian untuk yang selanjutnya, properti tari adalah segala sesuatu yang diperlukan di ruang pentas. Kalian sudah menyebutkan tadi satu persatu macam-macam properti tari. Nah, sekarang adakah pertanyaan dari yang kita pelajari, Mas Ridwan? Oh, tugasnya. Tugasnya belum ada ya. Oh, tidak ada Mas Alfian. Terima kasih. Nah, untuk tugas hari ini ya, coba sekarang kalian buka dulu bukunya, buku tema 4 ya. Buka halaman 131. Nah, 131 di situ ada 2 pantun. Siapa yang mau membacakan pantun yang pertama? Mbak Syanur, silahkan Mbak Syanur ya. Silahkan, yang keras ya. Iya, terima kasih Mbak Syanur. Bagus sekali ya membacakan pantunnya tadi. Ayo bersama-sama kita diskusikan isi pantun ini atau maknanya apa ya pantun yang dibacakan Mbak Syanur tadi. Pesannya apa ya? Iya, betul sekali. Tepat sekali, pintar. Ya, jadi kita harus jadi orang yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu wajib, ya. Misalnya, tadi kalian maem pisang. Nah, sampahnya jangan asal buang, lempar, jangan. Tanggung jawab dong. Buang ke tempat sampah. Pintar sekali. Ya, pantun yang kedua, siapa yang mau membacakan? Mbak Aira, silahkan Mbak Aira. Iya, terima kasih Mbak Aira. Bagus sekali ya membacakan pantunnya. Amanat dari pantun yang dibacakan Mbak Aira apa? Ayo diskusikan. Iya, bertanggung jawab itu membuat orang lain senang. Ya, jika kita bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan, orang lain pasti akan senang. Contohnya di rumah, habis makan, selesai makan, piringnya apakah diletakkan saja, ditinggal, atau dirapikan,
atau dibersihkan. Nah, jika kalian bertanggung jawab membersihkan, mencucinya, pasti ibu dan anggota keluarga yang di rumah pasti senang. Ya, betul sekali itu ya amanat pantunnya. Nah, sekarang halaman 129. Ya, 129. Nah, ini Minggu pagi Siti membaca surat kabar di samping ayah. Siti dan ayahnya membaca surat kabar di teras rumah. Nah, ini Siti melihat berita ya di surat kabar. Nah, sekarang amati gambarnya, halaman 129. Amati gambarnya. Gambar yang pertama, apa yang kalian lihat pada gambar yang pertama? Pohon tumbang, terus apa lagi? Ya, gambar yang pertama dulu, yuk gambar yang pertama. Penebangan hutan ya. Ini sampai habis pohonnya itu ya, tinggal yang pinggir-pinggir aja ini sampai habis pohonnya, penebangan hutan secara liar ini ya. Kemudian gambar yang kedua, coba amati. Apa yang kalian lihat pada gambar yang kedua? Iya, betul sekali. Pembuangan sampah ya ini sembarangan. Dari atas buang, dari atap malah ini ya. Asal buang, buang ke sungai lagi. Nah, ini. Coba sekarang kalian diskusikan. Apa yang akan terjadi jika kedua gambar itu terus-menerus dilakukan? Menebang pohon secara liar, membuang sampah sembarangan, apa yang akan terjadi? Betul sekali. Iya, betul. Akan terjadi banjir, pemanasan global juga. Nah, ini salah satu faktor penyebab banjir ya. Nah, makanya kita harus cinta lingkungan dengan cara menanam pohon supaya lingkungan hijau, tanah-tanah juga tidak longsor, kemudian akar-akar tumbuhan bisa menyerap air sehingga tidak terjadi banjir. Kemudian membuang sampah harus di tempat sampah, tidak boleh sembarangan membuang sampah ya. Ya. Dari yang sudah kita pelajari, adakah pertanyaan atau sudah cukup jelas? Ya, jika sudah cukup jelas, nanti Bu Yeni share tugasnya di Classroom. Tugasnya Google Form saja ya, milih pilihan ganda A, B, C ya, milih ya, nanti Bu Yeni share nanti di Classroom. Ada pertanyaan atau sudah cukup? Termasuk untuk besok ada pertanyaan lagi? Sudah cukup. Besok diingat yang sesi 1 absen 1 sampai 13 silahkan berangkat pagi. Jam 7 kurang 10 kalau bisa sudah di sekolah supaya tidak buru-buru. Terus kalian bawa perlengkapan kalian sendiri, nggak usah pinjam teman ya, nggak boleh makan di sekolah juga ya, harus jaga jarak dengan teman. Kemudian minta dijemput pukul 9, jangan terlambat ya. Terus sesi 2 masuk jam 9.30, absen 14 sampai 26. Terus minta dijemput pukul 11.30 atau setengah 12. Jika sudah tidak ada pertanyaan, Bu Yeni cukupkan sampai sekian ya. Kita nggak lama Google Meet-nya, hanya 30 menitan. Ya, marilah kita berdoa bersama-sama, berdoa dalam hati. Silahkan posisi duduk yang benar, berdoa mulai. Cukup, terima kasih atas keaktifan kalian hari ini. Selalu jaga kesehatan. Oh iya, pesan Bu Yeni lagi. Besok jika ada yang sakit, tidak usah berangkat, tidak apa-apa. Besok ada tugasnya lewat Classroom atau lewat WA. Kalau nggak bisa mengerjakan ya bilang nggak apa-apa, nggak usah mengerjakan karena sakit ya. Tidak usah memaksakan diri harus ke sekolah. Ya, itu saja. Sebelum ditutup, ayo foto dulu. Coba nyalakan kameranya. Ya, nyalakan kameranya. Yang menghitung hari ini Mbak siapa ya, atau Mas siapa ini yang belum menghitung? Mas Ridwan kok keluar duluan ini? Ya, Mbak Danis menghitung 1, 2, 3 gitu ya Mbak Danis ya. Ya, yuk nyalakan kameranya. Mas Lava, Mbak Helda, Mbak Seril,
Mbak Kia belum ini. Ya, yuk dinyalakan. Mbak Mayopi juga belum. Mbak Danis siap menghitung ya. Ayo Mbak Danis. Ya. Oh, maaf. Ini ada yang bergabung, baru bergabung. Ya, diulang ya Mbak Danis, ada yang baru bergabung. Mbak Mariam. Mbak Mariam baru bergabung. Mbak Mariam, mohon maaf ya Mbak Mariam. Google Meet-nya tadi Bu Yani mulai jam 10, Mbak Mariam. Nanti Mbak Mariam lihat rekamannya ya Mbak Mariam ya. Ya, mohon maaf sekali kemarin Bu Yani bilang pukul 10.30 pas hari apa itu Jumat. Ternyata tadi yang ANBK selesai lebih awal, jadi Bu Yani mulai jam 10. Nanti dilihat saja rekamannya Mbak Mariam, setelah ini Bu Yani kirim. Mbak Danis, diulangi menghitungnya. Mbak Mariam nyalakan kameranya ya Mbak Mariam. Yang keras Mbak Danis ngitungnya ya. Yuk. Iya, terima kasih semuanya. Terima kasih, selamat belajar, selamat persiapan untuk besok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sampai jumpa besok. Ya.